Assalamualaikum, hari ini kita akan membahas bisnis proposal. Nah, fungsinya bisnis proposal itu untuk menjadi guideline kita ketika kita menjalankan bisnis atau untuk menggayat para investor. Simak terus, kita akan bahas tips dan trik supaya bisa membuat bisnis proposal yang menarik. Teman-teman menyiapkan proposal yang lebih jauh lagi, kita perlu mengenali mengenali audiens Anda. Apakah para investor itu senang mencari keuntungan jangka pendek, jangka panjang, atau yang ingin punya dampak sosial? Kita harus tahu siapa yang kita hadapi. Berikutnya, identifikasi prioritas. Apakah yang mereka prioritaskan itu lebih kepada tim manajemen yang bagus, pasar target, atau model bisnis yang unik? Nah, kita perlu tahu mereka itu cenderung kemana atau target dari proposal bisnis kita itu siapa. Kita harus menyajikan data yang mereka inginkan. Kalau mereka lebih senang tim manajemen yang teratur dan capable, nah kita harus menampilkan hal-hal yang membuat mereka menarik. Hal lain juga yang membuat mereka tertarik adalah cerita di balik pendirian bisnisnya, teman-teman. Nah, kita bisa membuat cerita, menyampaikan apa yang telah kita lalui dalam membangun bisnis kita. Sampaikan step by step ketika kita memulai bisnis, step by step ketika kita membangun sistem, dan hal tersebut akan membuat mereka lebih tertarik dibandingkan hanya sekedar menyajikan data bisnis saja. Selanjutnya kita bisa menampilkan data yang kuat terkait satu, analisis pasar, model bisnis, dan juga tim manajemen. Penting sekali teman-teman, analisis pasar kita jabarkan pasar yang kita akan garap di bisnis ini, kita boleh jabarkan di situ usianya, targetnya, tempat tinggalnya, domisili, pendapatan mereka, serta analisis menyeluruh tentang bagaimana pasar ini kita akan garap. Kita masukkan semua analisis tersebut supaya investor atau tim yang akan kita ajak gabung lebih menarik. Kemudian berikutnya model bisnis. Model bisnis yang akan kita jalani atau yang sudah kita jalani bisnis ini seperti apa? Teman-teman bisa jabarkan secara rinci, secara gamblang supaya mereka mendapatkan gambaran ya. Model bisnis yang kita jalani ini, distributor, modelnya direct marketnya, atau sistemnya konsinyasi dan lain sebagainya, atau B2B atau B2C. Ini harus terjabarkan langsung di proposal bisnis. Kemudian yang berikutnya, menampilkan data yang kuat ke tim manajemen. Kita perlu menampilkan data kualifikasi dan pengalaman tim kita dalam memimpin dan membangun bisnis. Siapa saja yang ada di bisnis kita, kualifikasi mereka apa, skill mereka apa dalam menunjang bisnis yang dijalankan. Tentunya ini akan lebih menambah point of interest dari calon investor kita, teman-teman. Langkah berikutnya kita menampilkan beberapa potensi dan keuntungan, diantaranya kita memperlihatkan ROI ya, return of investment yang mereka dapatkan itu berapa lama jangka waktunya, terus simulasi ROI-nya seperti apa. Yang kedua, pertumbuhan bisnis. Nah, seperti apa bisnis ini akan tumbuh seiring berjalannya waktu. Kita bisa menampilkan data dan juga potensi yang akan kemungkinan bertumbuh di masa depan dari bisnis yang kita jalankan. Kemudian tampilkan juga USP ya, Unique Selling Proposition atau nilai tambah. Yang ditawarkan dari bisnisnya teman-teman itu seperti apa nilai tambahnya yang berbeda dari bisnis lain. Ini seperti solusi, inovasi, atau dampak sosial yang akan dirasakan di bisnis ini. Langkah berikutnya adalah menjelaskan strategi dan juga rencana. Teman-teman bisa menjadikan hal tersebut ke 3 tahap. Misalnya tahap awal, teman-teman akan menjelaskan langkah yang akan diambil di awal, seperti meluncurkan bisnis, contohnya pengembangan produk, pemasaran, dan penggalangan dana. Pastinya di awal itu kita butuh konsistensi dalam membuat produk, pengembangannya, dan juga pemasarannya tentunya. Seiring berjalannya waktu juga butuh pendanaan untuk agar si produk kita terus bertumbuh. Nah, ini langkah awal yang bisa dijelaskan di bisnis. Tahap kedua, strategi pertumbuhan. Tunjukkan di tahapan ini apa yang akan teman-teman lakukan untuk si bisnis ini bisa growth atau bisa leverage, misalnya dengan menambahkan produk atau inovasi produk, ekspansi pasar, dan juga menambah jumlah distributor. Tergantung dari model bisnisnya teman-teman ya, supaya
calon investor dapat membayangkan, oh nanti perkembangan bisnisnya arahnya seperti ini. Langkah yang ketiga adalah jangka panjang. Teman-teman bisa menampilkan target jangka panjang seperti perusahaan ini bertujuan untuk mendapatkan profitabilitas, terus juga buka cabang di seluruh provinsi, atau apa yang akan teman-teman lakukan untuk visi jangka panjang. Pastinya siapapun akan bisa menilai kalau kita punya rencana yang jauh ke depan, pasti bisnis ini dijalankan secara serius. Jangan lupa juga teman-teman ya, tambahkan dokumentasi, baik itu dokumentasi fisik, tempat bisnis tersebut, tim, portfolio pekerjaan yang sudah teman-teman lakukan, dan juga kontak serta alamat dari bisnis tersebut. Selamat mencoba membuat bisnis proposal, semoga sukses.